Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Arus. Oke. Oke, baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang apa itu OKM dan OMKM. Yang mana pada hari ini kita akan mengadakan diskusi ringan lah untuk apa itu OKM dan OMKM. Nah, selanjutnya ini Bung Kris. Gimana ini OMKM dan OKM itu untuk tantangannya ke depan itu seperti apa? Pertama gini dulu deh, apa itu UKM dan OMKM? Jadi gini, sebelum bahas OMKM dengan UKM lebih dalam kan, jadi kayak kita nih harus paham dulu nih apa itu UMKM, apa itu UKM. Nah, dasarnya tuh harus kuat dulu kan. Benar. Jadi UKM itu usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah. Singkatannya nih. Iya, kalau disingkat usaha kecil menengah ya. Bilangnya UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Menengah, iya benar. Nah, sebenarnya UKM itu itu masuk dari bagian UMKM. Yang tadi itu masuknya. Nah, jadi kan ada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Gitu, ya kayak itu. Jadi UKM itu termasuk di UMKM karena usaha kecil menengahnya. Usaha kecil menengahnya. Ya, jadi di Indonesia itu UMKM itu ada 3 kategori. Yang tadi usaha kecil, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha kecil menengah. Kecil menengah. Iya. Nah, tapi yang kita bahas malam ini kan cuman UKM sama UMKM tuh. Ya, jadi yang ganal-ganal harus dibahas lah. Yang ganal-ganal tuh syarat akan itulah. Syarat akan pajak. Gitulah ya. Jadi pajak. Gitu. UMKM pun ada pajaknya. UMKM juga ada pajaknya ya. Ada pajak pembelian barang tuh ada. Iya, benar. Kita beli suatu produk tuh biasa udah termasuk pajak kan? Ada pajaknya. Contoh misalnya kan barang. Yang sering kita lihat tuh misalnya kita nih beli apa rokok misalnya. Di rokok itu udah ada cukainya itu. Cukai itu kan udah termasuk pajak kan? Cukai rokok, pajak cukai rokok ya, pajak rokok kan itu udah ada keterangannya tuh. Nah, itu udah kita belanja itu juga udah bayar pajak. Sebenarnya udah dibubarkan pajak. Ngemeng-ngemeng kan bahasa Indonesia lah. Aduh gimana lah. Bisa aja saya. Jadi gini lah. Gimana? Jadi UMKM itu, jadi ini ada golongannya nih kan, usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro itu, inya tergolong usaha mikro bila kekayaan bersih itu di angka sekitar 50 juta. Di angka 50 juta itu kekayaan bersih. Kekayaan bersihnya itu termasuk di stok filenya atau gimana? Ada, itu hanya kekayaan bersih. Jadi asetnya. Aset dan bangunan itu tidak dihitung. Tidak dihitung. Nah, UMKM ini juga ini berdasarkan aturan pemerintah. Jadi ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2008. Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM itu ya. Oh ya, jadi sudah diatur oleh undang-undang ya. Ada regulasinya. Jadi UMKM ini usaha legal. Nah, yang kada legal kada termasuk UMKM. Nah, jadi itu usaha mikro itu kekayaan bersihnya itu sekitar 50 juta. Sekitar 50 juta lah. Ya. Itu kemudian namanya usaha kecil itu di angka 50 juta ke atas sampai 300 jutaan. 300 juta. Wih, besar lah itu. Usaha menengah itu 300 juta ke atas. 300 juta ke atas itu menengah. Sampai 5 miliar. Nah, itu kekayaan bersihnya lah. Iya. Nah, buahnya ini kan dibagi itu berdasarkan aset dan omset tahunan. Oh, jadi ada omset tahunan lagi gitu ya untuk menghitungnya itu. Itu untuk tolak ukur kategorinya. Kategori apakah ini masuk UMKM atau UKM tadi? Apakah ini mikro, apakah ini kecil, atau apakah ini menengah? Iya. Jadi masuk itu lah. Jadi kada sembarangan. Ada hitung-hitungannya gitulah. Ada hitung-hitungannya pemerintah. Benar. Nah, kemudian lagi lah untuk UMKM nih, yang misalkan contoh untuk usaha mikro. Ya. Itu tuh model-modelnya warung kelontong, warung kopi pinggir jalan. Oh iya. Itu masih usaha mikro. Usaha mikro tadi lah. Ya, karena usaha mikronya nih yang masuk UKM apa UMKM tadi? UMKM tadi. Ya. Usaha kecil, usaha mikro kecil menengah. Ya.
Karena kalau UKM itu sudah lebih agak besar sedikit lah. Agak besar dikit ya kalau maksudnya kan UKM kecil ya. menengah. Oh iya. Jadi kalau warung-warung kelontong itu masuk UMKM ya? Masuk UMKM. Iya. Jadi pajaknya jangan tinggi-tinggi itu. Pajaknya jangan tinggi-tinggi. Termasuk retribusinya jangan tinggi-tinggi lah. Retribusi. Kan gitu. Ya. Jadi ada retribusi juga. Ada. Itu retribusi itu dihitungnya itu harian atau bulanan, Le? Kalau itu kan pajak retribusi ngarannya lah. Biasanya ada yang harian. Nah itu sih tergantung orang bayar aja sih. Tergantung orang bayar aja lah. Dan kesepakatan lawan yang nagih lah biasanya kayak yang aku tahu tuh. Tapi kalau misalkan kayak aku tuh bayarnya tuh setiap hari. Bayar setiap hari. Ya, sehari berapa? Sehari itu kalau di daerah Jalan Bikotin, Komplek UPR lah ya. Nah, ya, kalau mau belanja, ya, ada JKSL situ, datang lah ke situ. JKSL ya, JKSL. JKSL itu ada toko sembakonya juga lah. Ya, ada toko sembakonya, ada voucher paket data gitulah. Ya, jadi urusan keuangan juga ada di situ. Nah, di situ itu kena 1.000 sehari lah. 1.000 sehari berarti 1.000 itu 1.000 sehari itu dihitung full per bulan kah atau dihitung 25 hari kerja? Itu biasanya tergantung nagih. Oh, tergantung nagihnya. Nah, itu juga itu kayaknya aku sih belum paham aturannya ya. Cuman kayaknya pemerintah tuh harus transparan lah soal itu. Ya. Karena kadang kalau ada toko yang tutup, itu biasanya kan ada ditagih. Ditagih lah. Ya, ditagih pas tokonya buka. Ditagih pas tokonya buka ya. aja. Minggu aja kali kamu buka, jangan-jangan ya ada retribusi. Karena pernah kejadian di beberapa tempat gitu. Oh iya. Atau bisa jualnya bayar bulanan. Bisa juga sih sudah kalau sudah bayar bulanan kan, yang maunya anak tutup, anak buka harus ditagih lagi gitu kan. Karena mungkin kan kalau tiap hari ini kan mungkin cash flow lah, orang jaga cash flow kan. Iya, betul. Ya, jadi ada orang yang membudget untuk sebulan gitu. Sebulan atau bayar ini gitu lah. Sebulan misalkan 30.000. Iya. Gitu atau sebulan bayar ormas kayak gitu lah. Ya, itu tadi. Kalau UMKM tolonglah kan, ormas-ormas ya ke pinggir lah dulu. Ya, itu ormas-ormas yang ke ganal-ganal lah gitu. Ya, betul, jangan sampai kode aku ya. Jadi gitu. Nah, itu untuk UMKM lah. Jadi perbedaannya itu jelas. Jadi dilihat dari omset dan aset plus kekayaan bersihnya. Kekayaan bersihnya berapa gitu ya. Baru bisa ditentukan apakah ini masuk UMKM atau UKM tadi lah. Oh, bahkan usaha yang besar gitu. Iya. Jadi berdasarkan itu. Ya. Jadi itu tadi sedikit pengertian dari UKM dan UMKM. Ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke ininya. Peran dan kontribusi dari UMKM dan UKM ini untuk negara lah gitu. Untuk negara. Ada nggak itu peran dan fungsinya? Karena gini, UMKM ini kan UMKM dan UKM lah gitu ya. Itu termasuk dari pemerintah nih. Penyokong terbesar juga nih. Penyokong terbesar lah, pemasukannya juga besar. Perekonomian di Indonesia lah, kita bicara Indonesia kan. Karena dari situ kan ada lapangan pekerjaan. Iya, benar. Kemudian ada devisa gitu kan, penyeimbang ke ekonomi gitulah. Nah, dari pajak-pajak tadi itu kan membantu banget dari pemerintah. Jadi jenisnya ginilah kayak semacam apa ya? Ujung tombak negara. Tombak negara, perdagangan, perekonomian. Kalau misalnya gitu. Kayak di corporate itu kan sales lah itulah. Ya, sales lah. Ujung tombak corporate. Kamu ujung tombak ini bila kena baja. Timpal juga. Gitu. Jadi kemudian lagi lah. Untuk peran dan segala macamnya itu sih sebenarnya. Jadi banyak lah membantu di negara lah kalau untuk UMKM itulah. Bahkan ada beberapa daerah yang pendapatannya ya PDB lah ya, pendapatan bruto. Ya, itu dari UMKM lebih banyak gitu. Bahkan hampir 60% kali. 60%? Iya. Itu per tahunnya? Per tahun lah. Menyumbang untuk negara gitu lah. Ya, menyumbang untuk negara. Pemerintah daerah lah. Kalau di daerah kan gitu. Oke. Nah itu kalau misalnya dia sebagai penyumbang besar nih. Dari UMKM ataupun dari UKM. Nah pelaku UMKM sama UKM itu kalau misalnya bikin kesalahannya nggak seberapa lah kan, karena kan mereka itu kan usaha kecil nih. Nah itu ada perlindungan hukum nggak? Kesalahan apa dulu nih? Kesalahan kan ya ada kan dulu, misalnya nih kayak kasus yang ada di daerah sebelah sana. Nah dia itu kan jualan misalnya kayak apa itu ikan kering. Iya. Pokoknya kasus di sebelah sana lah ya. Pokoknya sebelah sana lah. Nah, jadi sebelah selatan ya. Ya, jadi inya tuh kan
jar kita sini tuh berjualan iwak karing gitu. Nah, berjualan iwak karing ini kan kalau secara ketentuan atau apapun misalnya bentuknya atau ini apa ya yang kadaluarsa lah pokoknya gitu. Nah, sedangkan kita tahu nih kalau kita di kampung itu kan iwak karing itu kada masa kada berlakunya atau masa kadaluarsanya. Bahkan kalau di kalau di kampung kami nih misalnya kan kalau di kampung itu ada namanya iwak wadi. Iwak wadi kan atau iwak bejaruk. Ya setengah-setengah haruk tuh kan ada kan gitu kan. Baunya bagus iya. Tapi tetap itu misalnya itu enggak apa kadada ininya loh, kada luarsanya. Nah, ternyata pas kemarin itu yang di sebelah sana itu, yang tadi itu yang jualan pelaku UMKM itu, dia ada kasus yang nggak tahu lah kalau salah tolong dikoreksi. Jadi kasusnya tuh semacam kayak gini iwak karingnya itu ada masa kadaluarsanya dan itu yang diangkat kasusnya dan sampai itu kan sampai dilirik oleh Menteri Perekonomian ya itu ya kalau nggak salah ya. Nah itu sampai di bawah itu jadi viral lah ya. Iya viral sampai dibahas ke sidang DPR gitu kan. Nah itu gimana tuh kalau untuk perlindungan hukumnya gitu supaya pelaku kita UMKM atau UKM ini bisa apa ya maksudnya itu kalau misalnya ada masalah-masalah itu bisa merasa aman lah gitu ya merasa aman gitu kan dibantu gitu kan. Jadi memang gini kalau untuk produk secara umum ya apalagi ya kalau misalkan kan skalanya besar nih ya kan besar. Balik lagi nih tadi kan kenapa sih UMKM dan UKM itu dikategorikan gitu kan. Karena memang dilihat dari usahanya tadi supaya pemerintah tahu pajaknya berapa dan segala macamnya gitu. Nah, jadi masing-masing ini punya perlindungan hukum sebenarnya. Sudah ada perlindungan hukumnya. Ya. Jadi jualan pun gini. Kalau memang sudah menyangkut jasa atau barang yang sekiranya ini konsumtif. Nah, itu perlu memang lakukan uji laboratorium lah gitu. Tapi nggak langsung yang kayak kasus itu kan langsung di penjara. Jangan langsung ini harusnya langsung dihukum sekian gitu harusnya kan. Itu ada pembinaan. Nah makanya itu pun mungkin juga ya kita kan kada tahu pasti kan ininya ya. Apakah pernah ditegur atau apakah pernah diarahkan untuk sudah pernah disurati atau gimana itu kan dikasih misalnya dikasih somasi gitu kan. Nah, aku sih harapan gini, kalau ada UMKM yang memproduksi barang konsumsi, ya sebisa mungkin langsung hubungi BPOM. Yang bersifat konsumsi tadi itu. Ya, yang konsumtif lah. Konsumtif. Gitu kan. Jadi kayak kan sama nih kayak skincare, kayak apa tadi iwak karing tadi. Ya. Hubungi aja supaya kada terjadi masalah tuh Nale. Ya tapi terkadang kayak ini biasanya kan pelaku UMKM ini buahnya tuh tahu berjualan aja gitu kan karena kada ada pengarahan gitu misalnya kada ada pengarahan dari dinas terkait atau apapun itulah pokoknya. Nah jadi buahnya tahu berjualan aja tinggal jual karena bertukar barang lagi sudah kena tinggal jual lagi begitulah seterusnya gitu seterusan kayak itu aja terus gitu nah itulah masalah yang dihadapi UMKM ya. Pertama karena kurangnya pembinaan ya kemudian informasi yang sangat kurang informasi. Keinginan kita nih lah sebagai UMKM, pemerintah itu digalakkan tuh. Karena memang gini, jangan hanya bahasa UMKM sebagai ujung tombak perekonomian. Iya, ujung tombak. Iya, tapi ujung tombak ini kan pernah diasah. Masa gitu. Ujung tombak tumpul lah. Masa ujung tombak tumpul. Apalagi ujung tombaknya sampai dipatahi kan patah lah. Akhirnya patah. Anak nombak apa lagi kan? Gitu. Jadi harapannya lah untuk UMKM. Pemerintah turun tangan. Turun tangan bukan untuk menangkapi, tapi memberikan edukasi. Diarahkan gitu lah. Ini misalnya jualannya produknya nih produk iwak karing misalnya. Katakanlah makanan ya. Tadi kayak kasus itu kan iwak karing nih, makanan nih. Iwak karing. Karena memang biasa kalau kita di kampung sini kan iwak karing itu sampainya apa ya? Khas amping memakan tuh kalau sudah bulak lah, sudah bosan gitu, hanya rampi memakan iwak wadinya buat tahun-tahun gitu lah. Karena emang kayak itu. Nah hanya saja itu tadi perlu berarti peran pemerintah untuk mengedukasi. Kalau memang misalkan barang ini kada bisa dijual dengan waktu yang lama, berikan edukasinya, gitu.
tegur, surat pertama, surat kedua kayak orang budak korporat lah. SP1, SP2 gitu kan. Baru diresenkan gitu lah. Diresenkan. Kalau inya masih macal. Masih macal. Masih kada nurut ya, macal itu kada nurut gitu. Jadi perlu itu arahkan ke BPOM biar uji lab dan segala macam, biar tahu nih ketahanan makanan ini nih berapa lama gitu. Iya, berapa lama itulah yang istilahnya wajar untuk dikonsumsi gitulah. Ya, biar kada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Tapi kayak ini kembali lagi nih. Kalau kita orang kampung itu kan tahunya ya sudahlah. Kalau iwak karingnya otomatis ya memang iwak yang tahan lama gitu kan, karena sudah di fermentasi tadi, dikasih garam atau dijemur atau segala macamnya gitu kan. Jadi iwak yang sudah tahan lama lah pokoknya. Nah itu kan kayak gimana, kayak apalah cara menentukan ini masa kadaluarsanya itu kan. Nah kayak gitu ngikut aja dulu gitu lah. ngikut aja dulu. Misalnya ya cuman ini bisa dijual cuman bisa sampai 2 atau sampai 3 bulan gitu kan, ditanggalin lah masa kadaluarsa sekian gitu lah. Harus, itu dianak lah seperti itu. Supaya apa? Karena kita nih juga ada perlindungan konsumen. Iya. Jangan sampai karena produk jualan kita orang jadi sakit. Konsumen keracunan gitulah. Konsumen keracunan masalahnya. Tapi kan suah Bang nilai mendengar konsumen keracunan iwak karing atau iwak wadi. Itu Le. Jadi memang aku mah cuaca lagi ya buruk. Jadi yang ada itu kecanduan gitu nah. Jadi ya itulah. Kecanduan, kolesterol naik kan. Akhirnya nih kepala nih ngalih bisa pemereng kayak gitu lah. Nah itu kena vertigo makan uyak terlalu banyak ya. Sudah banyak makan asam garam sekalinya makan iwak karing kebanyakan. Bukan pengalamannya. Ya itu karena tadi bukan kadang ya itu ada masalah kadaluarsanya keracunan atau apa, cuman kecanduan kadang. Ya itu memang ya karena ujar Pak Haji Roma, segala yang asik-asik, yang enak memang itu dilarang. Karena bikin candu. Termasuk iwak karing tadi. Iwak karing gitu ya. Karena nyaman makanya tokonya rame gitu lah. Saranku sih ya sebagai UMKM, jadi ikutin aja tuh. Itu memang lebih baik supaya menghindari masalah tadi ya. Ikuti, datangi BPOM, minta tolong ke BPOM. Ya tolong juga BPOM juga harus aktif, jemput bola. Ya dan juga kemudian jemput bola. Kada usah minta yang kalau misalkan ada biaya, ya tolonglah jangan tinggi-tinggi. Iya, jangan larang-larang lah. Supaya itu pun kan kesadaran masyarakat sebagai UMKM, pelaku UMKM itu ada gitu. Sebab UMKM itu kan ini dia istilahnya berjualan produk atau barang tadi kada pacang sugih cuman kadang sebagian UMKM itu berjualan itu cuman cukup pakai makan untuk gitu bertahan lah ya. Untuk bertahan gitu kan. Jauh-jauh kalau misalnya nukar mobil kredit kan jauh lah kayak itu kan. Kalau yang kayak yang misalnya langsung ditangkap tuh kayak misalnya koruptor itu langsung tangkap aja kayak itu harus dikasihani harus itu nah. Ya kalau makanya itu. Kalau pelaku yang istilahnya UMKM nih ya kalau misal salah ditegur atau dikasih arahan kan sayapnya seperti itu gitu kan. Karena gini kalau misalkan asal langsung tangkap gitu ya tanpa ada edukasi, bayangkan kita mematikan satu UMKM berarti. Iya, berapa orang pengangguran kan jadinya? Iya kalau hanya berusaha dengan keluarganya aja. Namun ada masih yang tetangga sekitar jadi karyawannya otomatis jadi PHK. Umpat diampihi juga kan. Umpat diampihi kada gaji lagi. Kada gaji lagi karena gawiannya hilang. Hilang. Nah, makanya peran pemerintah itu diperlukan dengan sangat. Terutama edukasi tentang makanan tadi ya. Kan banyak nih ada yang kayak kerupuk gitu kan. Nah, itu dikemas sedemikian rupa. Bahkan ada logo halalnya tuh. Iya, jadi hubungnya aja bukan MUI kemudian BPOM tadi supaya tahu nih supaya produk ini jangan sampai bermasalah di kemudian hari. Iya, biar jelas gitulah. Kadang ini jual buan dinas nih koler. Koler apalah? Koler kayak istilahnya tuh hendak langsung didatangi itu nah. Padahal kan buahnya tuh digaji ya dari ujung tombak tadi. Nah itu harusnya bekerja dengan giat gitu kan, turun ke lapangan, dilihatilah sikonnya kayak. Jadi gini, makanya gini ya, aku dengan pengangkatan pegawai ini ya, bukan iri tidak. Ya, karena memang aku kalau ada beliau jadi pegawai kayak gitu ya, pegawai pemerintah lah gitu ya. Memang basicnya usaha lah. Jangan mengutamakan kuantitas. Banyak diangkat orang itu.
tapi utamakan kualitasnya tadi. Kualitasnya. Nah, contoh misalkan kayak gini tadi kan kejadian ya. Dinas ini kan harusnya turun ke lapangan nih. Ya, Dinas Perdagangan nih. Cek barang-barang, kalau ada kesalahan ditegur. Bisanya menegur kalau kualitas orang dinasnya itu bagus. Kan gitu. Makanya jangan banyak-banyakan pengangkatan gitu. Tapi perbaiki kualitas. Nah, hanya begawi bubujur. Iya, bujur. Iya. Jangan tahu gaji aja ya lo. Jangan tahu gaji aja, karena UMKM tahu ini. gaji aja lah. Iya, UMKM ini banyak juga kan menolong dari masyarakat yang misalkan katakanlah masyarakat miskin. Nah, ketika ini jadi UMKM sedikit banyak, selamanya bujur lah, jalurnya bujur gitu dengan pengetahuan ada pengetahuan tentang UMKM, ini akan derajatnya akan naik juga gitu. Nah, walaupun kada langsung melambung gitu kan. Yang jelas ada kenaikan derajatnya lah gitu. Lain hal kayak misalnya tambang nikel gitu lah. Ya, itu kan beda lagi tuh. Itu kan usah ditegur kan usah kan. Langsung sikat aja. Karena apa? Di Indonesia ini kan diajari kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, itu harus diterapkan tuh mulai dari SD sampai Tuhan lah. Sampai Tuhan. Dan itu kalau di sekolah ya tolonglah diajari. Jangan kada diajari itu. Jadi kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Camkan itu. Kan seperti itu. Iya, oke. Jadi itu tadi perlindungan hukum untuk UMKM. Nah, sekarang ini nih tantangan UMKM dan UKM ke depan nih seperti apa? Nah, tantangan UMKM ini yang pertama tadi masih sangkut pautnya dengan iwak karing tadi ya. Iwak karing, ya bisa iwak karing. Tantangannya ini karena itu kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan. Solusinya apa sih? Ya tadi pemerintah turun tangan, Dinas Perdagangan turun tangan. Bahkan kalau ini produknya makanan, Dinas Kesehatan turun tangan. Bukan untuk menangkapi dan menyalah-nyalahi, tapi berikan arahan mana yang harusnya, yang seharusnya kamu kerjakan ini. Gitu. Jadi jangan disalah-salahi terus ditangkapi gitu. Berikan edukasinya supaya kejadian yang terjadi ini tidak terulang lagi. Gitu. Betul. Kan itu kan juga salah satu dukungan pemerintah. Betul. Nah, tapi kayak ini kembali lagi lah. Suah juga aku dulu kan ada audiensi lah ke dinas-dinas kayak misalnya ke dinas kayak tadi itu. Sebenarnya kadisnya itu sudah menjelaskan jor-jor apa segala. Tapi ini yang bermain ini banyakan oknum. Ya oknum, tapi oknumnya banyak. Nah makanya itu tadi tuh jangan tahu gaji aja. Kadang program kepala dinasnya ini sudah bagus nih, misalnya yang dari ininya sudah bagus kan. Tapi ya tadi yang di bawah-bawahnya nih yang kadang menggawi itu, boleh aku menggawi kan. Kada ada duitnya juga aja. Nah, itu masalahnya. Makanya oknum tadi, lebih ke oknum, Bang. Makanya tadi jangan terlalu banyak mengangkat pegawai. Kalau ini kada bisa kapasitas. Nah, jadi utamakan kualitasnya. Nah, contoh ya kayak tadi kan permasalahannya ini sama nih. Kayak retribusi tadi. Retribusi itu kan jelas tuh ditariki untuk pengelolaan sampah dan segala macam. Iya, bujur. Ada tuh di kartunya aku ada tuh dapat. Itu kan jelas tuh ditulis di situ. Tapi banyak juga masih UMKM yang masih buang sampahnya sorangan. Itu kan bahkan ada sampahnya masih ada yang langganan sampah sebulan sekali bayar ke tukang sampah lain gitu. Bujur. Gitu. Jadi ya seperti itu tuh kejadiannya. Oknum pasti. Tapi oknum kawannya banyak. Memang ada bisa dibahas oknum nih lah. Oknum ini memang ya kada ada habisnya lah. Atau memang sengaja digaduh banyak oknum nih. Bisa jadi. Iyalah. Karena apa? Kita akan bertanya bahwa siapa yang paling diuntungkan di situ kan? Iya. Digaduh nih oknum nih. Digaduh kan. Nah, biasa kan kada mungkin lah. Masa sekelas yang misalnya kayak dinas terkait itu misalnya kada paham yang kayak itu kan pasti kepala desa sudah menyarankan nih. Ayo ini bagus sudah kan program segala. Tapi ya itu tadi kan karena ada oknumnya. Nah, oknum nih kadang kayak apalah. Kayak penyakit tuh bisa menyebar gitu nah, Le. Iya. Ya emang itu apa ya? Penyakit koreng gitu. Koreng jadi oknum. Nah, jadi ya sebenarnya sudah bagus. Dinas sudah bagus, dinas terkait sudah bagus gitu kan. Pernah jadi suah juga aku tuh audiensi memang sudah suah audiensi. Cuman ya itu tadi kadang ke bawah-bawahnya tuh oknumnya. Oknumnya ini yang jar kita tuh ngalih ditagur tuh nah. Iya. Ngalih ditagur oknum tuh. Memang kayak gitu. Makanya berharap lah karena itu juga akhirnya menjadi tantangan UMKM ini tadi. Kan pertanyaannya tantangannya apa sih? Nah itu salah satunya kurang informasi karena pegawai-pegawai ini kurang bekerja. Nah jadi itu jadi solusinya sih dari aku yang memang pelaku UMKM dari kamu juga kan sedikit banyak pelaku UMKM gitu. Nah, pemerintah harus turun tangan itu berikan informasi yang tepat. Nah kemudian tantangan berikutnya
itu UMKM ini banyak juga orang yang kadang mengikuti tren dunia. Misalkan kayak digitalisasi pasar kan gitu. Ya, misalnya kayak bayar harus sudah pakai uang digital. Ya, salah gitu satunya lah. itu. Kadang kan orang, misal nih, kayak aku pribadi lah, kadang mending itu tinggal dompet daripada tinggal HP. Ya, betul. Karena duitnya di HP tadi. Karena duitnya di HP. Identitas semua ada di HP kan. Ya. Kalau misalnya razia KTP bisa pakai HP kan Betul. gitu. Kalau misalnya ada duit bisa pakai HP kan. Ya. Bayar pakai kris. Nah, Kris. Dikira kris mana kan? QRIS. Bayar pakai kris. Nah, jadi ya itu kadang ya bujur tuh Le. Ya, jadi itu salah satunya kan digitalisasi pasar. Mulai dari pembayaran tadi kan sudah mengikuti tren lah ya, intinya lah, walaupun itu cuma sekedar kayak berjualan iwa karing tadi kan. Iya. Tapi kan kalau bisa lebih keren tadi kan terlihat wah menarik nih. Ya. Ini kan tinggal ditempel barcode kan? Ya. Bisa bayar pakai itu aja. Ini jadi bayar bisa pas gitu. Ya. Yang misalnya nih kurang 500 atau apa kudu usah pakai kembalian pakai permen gak usah kan? Tinggal bayar pas gitu. Permen itu ya itu tadi lah kalau menurutku ya kalau orang masih kembalian pakai permen belum profesional. Ya. Jadul lah. Ya, karena memang sebagai orang berusaha ya. Nah, misalkan kayak toko sembako, toko kelontong gitu ya ataupun konter pulsa. Ya. Ketika buka, siapkan uang kembalian. Iya. Gitu. Jangan pakai gulaan ya lo. Jangan pakai gulaan. Karena gini, kita ini kan masyarakat miskin masih banyak ya. Masih banyak. Di Indonesia nih kan. Banyak, Le. Kadang kita kada tahu, Le. Ini ada sisa 500 nih kembalian kan. Iya, berarti benar lah. Iya, ada kadang orang yang memang perlu itu gitu. 500 pakai nuker acan kan gak tuh. Pakai nuker acan bisa. Nuker Lombok larang banget. Lombok larang. Baras 3 biji kan bisa juga kan. Baras 3 biji bisa. 500. Jadi itu kalau memang kembali ya dikembalikan gitu. Nah, makanya untuk menyederhanakan itu, jadi bukan hanya terlihat keren nih pakai kris. Tapi juga itu alat mempermudah pembayaran. Dan sifatnya ya real time gitu, uangnya langsung masuk. Nah, memang beberapa kris di Indonesia nih ada yang misalkan berbeda nih. Misalkan dari kris Dana gitu ya. Kalau dia langsung dari Dana itu dananya langsung masuk langsung bisa ditarik gitu. Dananya langsung masuk dan bisa langsung ditarik. Tapi kalau misalkan krisnya Dana terus ditarik dari misalkan BRI, ya kita bayar nih pakai BRI, itu masuknya besok. Oh, bisa kayak itulah kayak apalah, clearing lah itu bahasanya. Ada beda. Kayak orang verifikasi lah gitu. Oh iya. Jadi agak lawas masuknya kayak itulah. Ya, biasanya sih 24 jam, 1 kali 24 jam. Lawas juga lah. Lumayan. Tapi ada juga yang misalkan krisnya itu tembak langsung ya masuk. Langsung masuk. Nah, makanya itu perlu disediakan kris. Nah, supaya itu kan tadi tantangannya tadi ya. Selain tadi peran pemerintah, jadi tantangannya itu kemudahan pembayaran. Jadi dari kris itu sediakanlah beberapa kris gitu. Supaya uangnya tuh bisa masuk langsung hari itu juga. Bisa ikam tarik langsung hari itu juga. Bisa dipakai lagi, pakai nuker barang lagi kan. Ya, bisa diputar lagi nuker barang. Nah, itu. Kemudian lagi lah selain pembayaran tadi, cara pemasaran yang masih tradisional. Nah, kebanyakan UMKM ini masih gelar dagangan, jajain dagangan gitu, nunggu pembeli. Nah, atau sedangkan sewa lapak di tempat lain gitulah. Ya kayak gitu kan biasa masih kayak gitu loh. Sekarang kan bisa inilah, mungkin kita ini tuh bisa buka di rumah aja bisa gitu kan. Sebenarnya itu. Jadi UMKM ini kan juga mengikuti tren zaman. UMKM pun selalu evaluasi. Nah, itu. Jadi banyak platform-platform kayak misalkan kan bisa jualan di Facebook. Bisa. Ya, bisa jualan di Shopee gitu. Jadi kayak Tokopedia bisa lah. Tokopedia bisa. Masuk ya. Itu. Jadi bisa jualannya dari situ gitu. Bahkan aku pernah nih jualan voucher Telkomsel gitu ya. Jadi sistemnya online. Jadi aku tawarkan nih barangnya di marketplace Facebook, marketplace Facebook gitu ya. Jadi aku tawarkan barang, kemudian cara pembayarannya pun aku tulis di situ, di deskripsi itu bahwa bayar dulu, habis itu aku kirim kode ininya SN-nya tuh. Nah, jadi seperti itu. Dan itu lumayan mempermudah orang kan. Ada kan kadang ada orang yang misalkan hujan nih, kayak ini kan hujan ya. Malas ke counter, malas ke toko gitu kan. Ya sudah dari rumah aja gitu belanjanya. Nah, itulah perannya digitalisasi tadi. Iya, betul. Gitu. Supaya inilah mempermudah lah. Iya, jadi harus melek lah teknologi untuk UMKM.
gitu. Jadi itu tantangannya tadi lah. Itu tantangannya untuk pelaku UMKM dan UKM. Ya. Dan kemudian satu lagi nih yang terakhir untuk tantangannya ya. Permodalan. Jadi jangan sampai permodalan untuk UMKM itu dipersulit. Nah, jadi syarat-syaratnya itu kan. Nah, makanya aku berharap untuk UMKM khususnya di Palangkaraya ya, perbaiki skor kredit, skor kredit lah ngarannya tuh, yang orang di bank tuh supaya namanya kan bagus gitu. Ya kan, gitu kan, itu diperbaiki supaya ketika mengajukan pinjaman, ya itu lebih gampang. Ya, karena kan ada. Nah, pemerintah ini sih terima kasih ya, ada KUR gitu kan. KUR yang bunganya murah itu lah. Iya, bunganya lebih murah. Jadi bisa diajukan ke situ untuk permodalannya. Nah, kalau misalkan malas Bang ditolak terus ya. Nah, bisa jadi ada masalah di data. Ya, kan di gitu. Data. Makanya perbaiki itu. Call 2, call 3 itu kan. Ya, itulah bahasanya ya berarti. Nah, makanya itu jangan sampai itu buruk tuh. Di data tuh jadi buruk tuh. Akhirnya kan pinjaman jadi ngalih minjam. Nah, sedangkan kan UMKM ini identik dengan permodalan jual ya. Iya, betul. Yang selalu berputar tiap harinya. Putarannya cepat ya. Putarannya cepat tiap harinya gitu. Gitu, itu salah satunya permodalan. Iya, permodalan. Tantangannya tadi lah. Nah, terus nih kita ke ini peluang agar bisa lebih berkembang. Nah, peluangnya itu tadi. Pertama, harus perbaiki tadi ya. Itu harus perbaiki skor kredit tadi. Skor kreditnya harus diperbaiki supaya pinjaman lancar. Nah, makanya dari situ, dari ada pinjaman ini, itu bisa nih inovasi produk gitu kan? Iya. Nah, itu kemudian jangan sampai lupa bahwa itu tadi juga penting tuh. Digitalisasi tadi. Iya, itu harus diikuti. Iya. Nah, kemudian juga kan dari situ tuh banyak tuh peluang. Kita kan ada lagi jual cuman di toko, tapi kita bisa jangkau orang seluruh Indonesia bahkan satu dunia gitu. Itu peluang-peluangnya tuh. Marketplace tadi lah. Iya, dari marketplace-nya tadi. Jualan online lah. Jualan online. Nah, ya, jualan online. Jadi jualan online tuh bisa jualnya selain menghemat biaya untuk sewa toko. Singkatannya bisa. Jualan online tuh apa? Jualan online ya. Jualan online. Jualan online kan ada singkatannya. Kadang ya jualan online itu sangat membantu gitu. Aku pun merasakan nih kalau jualan online lah. Jadi kalau jualan online tuh biasanya orang nanya nih, "Bang, bisa diantar gak?" Bisa. Bisa diantar ke ini, kirim aja alamatnya Sherlock. Nah, nanti kan dicek harga, atau kalau misalnya pembelinya nih mau langsung diantar ke tempatnya kan bisa tuh. Misalnya kita pakai Grab atau Gojek. Satu kota ya, masih satu kota itu bisa tuh, tinggal didealkan aja di situ. Itu salah satunya UMKM tadi tuh. Menggerakkan ekonomi tadi lah. Menggerakkan ekonomi. Iya. Jadi semuanya tuh jalan semua lah. Jalan. Nah, Ikam basic produk kemudian laku. Akhirnya ojek online pun dapat gawian. Dapat orderan, kan lumayan gitu. Jadi itu kayak gitu tuh perputarannya tuh. Itu salah satunya. Memang itu harus dicoba tuh, jualan online itu harus dicoba. Jadi sekarang tuh lebih mudah lah kalau untuk jualan tuh lah UMKM, terutama UMKM tuh, karena UMKM tuh kan modalnya kecil kan bisa aja. Kalau misalnya nggak ada mampu nih sewa toko, ya bisa jualan di rumah tadi, jualan online. Di rumah bisa. Upload di marketplace gitu kan, di mana itu bisa tuh jualan yang online. Yang penting gini, yang paling kutekankan ya ketika bicara soal usaha ya. Jangan pernah buka usaha kalau ikut-ikutan. Ya, belum menguasai bujur-bujur lah. Harus pelajari dulu nih usaha yang mau dilakukan nih. Iya. Harus kamu kuasai dulu. Jangan sampai cuman modal 1-2 video YouTube, buka toko. Itu bahaya, bunuh diri. Umpat-umpatan lah. Umpat-umpatan tuh bahaya. Jadi pelajari produknya, pelajari pasarnya gitu. Nah, dari situ tuh hanya bisa buka usaha gitu. Jadi jangan sampai umpat-umpatan. Nah, karena umpat-umpatan timbul sampai 2-3 bulan kan bertahan. Rungkat gitu. Iya, itu banyak terjadi, Banyak terjadi. Ada beberapa orang yang buka di samping gitu kan. Kadang ini tutup juga. Kadang ini anehnya juga, yang umpat-umpatan tadi tuh. Kan harga nih. Harga nih sudah bagus kan? Ya. Jadi dituruninya harganya kan kita kan bertahan aja. Perang harga. Jadi itu jangan sampai perang harga, jangan lah kalau jangan. Jadi kalau memang harga bagus ya sesuaikan aja harganya sesuai ini kan. Kalau bisa nih ya sesama tetangga nih, misalkan tetangga buka jual nih toko ya. Kalau bisa kolaborasi. Kolaborasi gitu. Kolaborasi punya bisa. Kolaborasi. Ya, kolaborasi kan. Ya.
kalau bisa kolaborasi, jangan sampai perang harga. Iya, betul. Gitu. Jadi sama-sama jalan. Sama-sama jalan. Itu saling melengkapi gitu. Iya, betul. Contoh itu tuh kayak Indomaret, Alfamart. Indomaret, Alfamart. Bahigaan boya damai aja kan? Iya. Buktinya payu aja. Iya. Buktinya buka aja di mana aja Ya, kan? gitu, malah cabangnya banyak. Cabangnya banyak. Nah, Iya. itu tuh yang harus kita contoh tuh. Nah, jadi memang gini, kalau mau besar, contohlah orang-orang yang besar. Contohlah orang-orang Iya. besar. Bahkan- Jangan yang nih sesama pelaku UMKM saling bahirian Saling lah. sikut, Saling sikut. itu nih. aduh sedih Saling ngeliatnya. perang harga. Iya. Akhirnya kan yang modalnya ganal tadinya kawan aja bertahan gitu lah. Yang modal ganal Yang modal santai. santai kan. Yang modal halus tadi gara-gara perang harga tutup kan. Tutup dan hendak buka lagi tuh ngalih. Ngali pasti. ya itulah. Apalagi gila skor kreditnya dia jelek. Dari mana dapat modal? Jujur. Kecuali jual tanah orang tua. Ya mana ada tanahnya? Kan gitu. Itu Le. Nasib aja lagi. Nasib aja. Nasib aja. Oke Le. Jadi itu obrolan singkat kita. Ya. Ini sampai ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya gimana nih untuk UMKM dan UKM supaya lebih bisa maju lagi, bisa lebih keren lagi ke depannya gitu nah. Ya, jadi gini. Kesimpulan diskusi kita malam ini ya. Ya. Diskusi kita. Jadi yang pertama, peran pemerintah harus lebih digiatkan lagi. Terutama dinas-dinas terkait. Dinas terkait tadi Ya, lah. baik. Kalau bisa Ya. jemput bola itulah. Jemput bola. Nggak sampai menunggui. Ya, Kadang kemudian ini jualnya kita datang ke situ bisa. ya, Tapi daerahnya itu. birokrasi yang rumit. Nah, ya itu. Memang sudah disederhanakan tapi masih rumit. Si rumit lah. Terutama untuk UMKM ini tadi, Le. Iya, Ya, Pak. karena Belum gini. itu, Le. Iya, karena banyak gini, Le. Orang yang menjadi UMKM ini Heeh. kada semuanya orang yang punya sekolah, Le. Bujur, kada semuanya yang Iya. paham aturan, Iya, kada betul. semuanya yang ngerti gitu nah. Benar, karena memang UMKM ini beranjak dari tingkat bawah. Tingkat bawah hanya Iya. tinggal buka berjualan udah Iya, itu aja. kadangnya cuma tahu jualan tadi. Tahu jualan tadi dan Iya. untungnya pun kada banyak itulah. Ya, tergantung barang sih. Nah, Ya, itu tergantung kasihan tuh, barang. nah. Tapi ya rata-rata ya paling berapa sih? Paling berapa lah. Kalau UMKM itu, Le, Hmm. apalagi toko sembako itu di kisaran 5 sampai 8% Ah, jauh banget. keuntungannya. Iya. Jauh Ada- banget lawan iya, yang berjualan apa? jualan Nikel, Iya, jualan besi, tambang besi itu kan. Tambang nikel Iya, itu lah. iya, itu jauh benar tuh. Iya itu. Nah, jadi kayak gitu. Peran pemerintah harus ada. Kemudian lagi akses ke permodalan Ah, itu sebisa mungkin dipermudah. dipermudah lah. Ya, Ya, dan betul. tolong untuk UMKM supaya jalannya mudah juga untuk permodalan tadi. Ah. Ya, perbaiki diri. Perbaiki diri. Ya, jangan sampai skor kredit buruk Iya. karena kurang modal akhirnya pinjam ke Iya. bank tadi. Minjam ke bank alih lah. Ya, sudah ngalih. Oke, kalau misalkannya keluar, Le. Iya, ini iya. pun berbahaya. Iya. Gitu. Karena tadi jangan sampai buka hanya karena ikut-ikutan, kurang pengetahuan. Kalau sampai usahanya gagal, Ah. kayak apa membaliki modal yang tadi? Iya, bujur. Kan itu. Jadi jangan sampai umpat-umpatan. Nah, kemudian lagi untuk UMKM pesannya ya jangan sampai ketinggalan tren. Tren. Ya. Ikuti tadi. trennya, misalnya bayar harus pakai barcode, bisa. Nah, ikuti itu. Kalau misalkan ikam kadang ngerti bikin barcode, datang ke Huma Kreatif. Nah, boleh tuh datang ke Nah, rumah kita kreatif. bikinkan barcode-nya. Kita bikinkan barcode-nya Ya, gratis. Gratis. Yang penting bawa data. Iya. Cuman gini, jangan lupa ya. Kalau untuk Kris, ya ini aku lupa nyampain tadi ya di awal. Kada ingat. Di MDR di barcode itu ada namanya MDR. MDR apa itu Ya, MDR? aku kada ingat singkatannya. MDR. Tapi itu biaya, kayak biaya barang pembayaran ini tadi. Hah. Ya, kalau kada salah sih mulai dari 0,3 sampai 0,7%. Itu 0,3 sampai 0,7. ya, Kecil lah. itu. Nah, kalau mau yang gratis tanpa MDR, biasanya itu disesuaikan dengan nilai transaksi. Nah, ya. Atau nih ada solusi nih. Ya. Biar kada kena MDR, ya tadi kalau mau tahu datang ke Huma Kreatif, kita akan sampaikan di situ. Iya. Ya, datang Gratis aja. lah. Gratis, kada usah Pokoknya supan. kita bantu MKM supaya lebih Ya. maju lagi, Karena supaya memang lebih keren lagi. Iya, karena memang tujuan kita bikin podcast Huma Kreatif itu jujur aja berawal dari keresahan tentang UMKM ini kan. UMKM Jadi kita memang pengen supaya UMKM itu lebih sip lagi gitu. lebih kan. sip. Lebih bisa bersaing. Nah, itu dia. Gitu. Jadi itu tadi kesimpulannya ya. Ya, oh. Kesimpulannya dari perbincangan kita pada malam ini. Nah, ada lagi nggak
tambahan lain nggak ada lagi lah. Cukup ya. Sementara itu dulu deh. Ya, kalau misalkan nanti ada yang mau dibahas lagi atau ini coba komen di bawah. Komen di bawah nanti lah. Komen di bawah nanti kita bahas apa lagi, atau misalnya nih ada saran, Bang, kami dari OM kami ini bisa gak diundang? Boleh. Jadi ajukan aja, nanti kita atur jadwalnya. Yang penting komen aja dulu di bawah. Dulu. Baik itu pertanyaan, saran, masukan itu kita komen aja semua di bawah. Ya, gitu lah. Oke, baiklah. Mungkin itu saja perbincangan kita, diskusi kita pada hari ini tentang OMKM dan UKM. Oke. Dan terima kasih yang sudah nonton. Sekarang kita tutup dengan Adil Katalino, Bacuramin Kasuruga, Basengat Kajubata. Arus. Iya.